Halo, balik lagi sama aku Sabda Awal Financial Amatir with Sabda. Dan di video kali ini aku pengen share ke kalian itu tentang dana darurat. Jadi dana darurat itu salah satu item penting atau alokasi penting dalam memanage keuangan pribadi. Jadi gini, di dalam kehidupan ini kita kan gak pernah menyangka akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang sifatnya itu bikin kita gak happy gitu. Nah, dalam dunia finansial itu ada alokasi khusus untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Fungsinya apa sih dana darurat ini? Ya, misalnya itu kalau kita misalnya kehilangan pekerjaan alias nggak punya penghasilan atau penghasilan kita turun dari yang biasanya. Ada juga bisa digunakan buat kejadian misalnya kita sakit tapi kita nggak punya asuransi ataupun BPJS yang kita gunakan nggak bisa dijadikan di tempat berobatnya kita, atau kejadian-kejadian mendadak lainnya yang sifatnya itu bikin kita nggak bahagia. Misalnya kayak gini, uh, alat rumah tangga utama kita tuh rusak tiba-tiba. Ya siapa yang tahu ya kan, kulkas kita rusak tiba-tiba, AC kita rusak tiba-tiba gitu. Ataupun pada saat kejadian bencana alam. Jadi dengan adanya dana darurat itu bisa menghadapi kondisi-kondisi mendesak seperti ini, sehingga keuangan kita itu nggak akan terganggu sama sekali karena alokasinya udah pasti ya menggunakan dana darurat. Kalau ngomongin soal besaran yang ideal itu tergantung sama kondisinya individu. Jadi kalau misalnya dari single itu 3 kali. Ini maksudnya 3 kali ini adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi yang dihitung itu berdasarkan pengeluaran bulanan. Balik lagi ya, idealnya berapa? Kalau yang single itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah punya pasangan, menikah, itu 6 kali. Kemudian kalau udah punya anak satu, itu 9 kali. Kemudian kalau udah punya anak dua, atau statusnya itu freelancer, atau statusnya itu pensiun, sebaiknya punya dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, pengeluaran bulanan itu yang gimana sih? Sebenarnya pengeluaran bulanan itu adalah pengeluaran utama atau pengeluaran dasar seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, tagihan air, tagihan listrik gitu. Jadi perlu diingat juga setiap orang itu punya pengeluaran dasar yang berbeda, pengeluaran utama yang berbeda. Misalnya bagi sebagian orang premi asuransi ataupun KPR rumah itu bisa aja loh jadi salah satu pengeluaran utama. Jadi nggak bisa dipukul rata. Balik lagi ke contoh tadi, kalau misalnya itu kita single, itu kan 3 kali pengeluaran bulanan. Misal pengeluaran bulanan kita itu 2,5 juta, berarti dikali 3 tuh, totalnya berapa? 7,5 juta. Nah, itu untuk besaran idealnya. Ya, kita tahu sih sebenarnya nominalnya ini cukup besar. Maka cara ngumpulkannya itu nggak mungkin memang sekaligus. Jadi ngumpulkannya itu dicicil bertahap untuk mengisi alokasi dana darurat. Bahkan kepentingan dana darurat itu adalah diutamakan lebih prioritas dibandingkan menabung dan investasi. Cuma bisa diakali sebenarnya. Ketika kita mengisi dana darurat, kita bisa sambilan juga nih mencicil untuk menabung dan investasi. Jadi boleh dicicil. Memang harus dicicil sih karena jumlahnya itu memang besar ya. Memang harus dicicil sedikit demi sedikit dialokasi dana darurat. Nggak apa-apa sih kalau kita seandainya butuh waktu sampai 3 tahunan, nggak masalah. Kalau aku pribadi itu nyiapin dana darurat itu sampai dengan 2 tahun loh. Karena setiap bulan itu dicicil, dicicil, dan dicicil. Nah, berikutnya nyimpan dana darurat itu di mana? Jadi gini, dana darurat itu kan balik lagi nih, kondisi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kita nggak tahu dong kapan hal-hal itu akan terjadi. Makanya menyimpan dana darurat itu pun sebaiknya di tempat-tempat yang gampang dicairkan. Jadi gampang dicairkan, selain itu juga likuiditasnya juga tinggi. Ada 4 nih rekomendasi ya. Ini disarankan yang paling mudah itu di tabungan, di rekening tabungan. Kemudian yang kedua, itu boleh kok simpannya itu di deposito. Meskipun kita punya jangka waktu ya untuk pencairan, tapi nggak apa-apa di deposito. Kemudian ada juga reksadana, tapi khusus reksadana pasar uang. Dan yang terakhir itu emas gitu. Betternya mana nih yang paling bagus? Yang paling bagus sebenarnya nggak ada sih, karena ada plus minusnya. Misalnya kita nyimpan dana darurat di tabungan gitu.
Sementara nominalnya ini kan cukup besar. Ya agak disayangkan gitu kalau cuma nyimpan di tabungan tapi kita nggak dapat profit sama sekali. Better kita ambil deposito yang bunganya 2 sampai 4% per tahun misalnya. Tapi resikonya itu adalah pencairannya harus pas saat jatuh tempo. Gitu juga reksadana pasar uang. Dia bisa memberikan imbal hasil sampai 6% per tahun. Tapi ya itu ada risikonya yang sangat kecil di sana, juga pencairannya itu 1 sampai 7 hari. Gitu juga emas, kalau kita nyimpannya dapat emas, itu sangat liquid ya, gampang juga dicairkan. Cuma kalau kita memang kejadian tidak terduga ini pada saat harga emas turun, nah itu duit dana darurat kita kan berkurang, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kalian itu bisa mengelola uang, sebaiknya dialokasikan aja ke beberapa tempat yang berbeda. Bisa itu ke tabungan kah, deposito, reksadana pasar uang, atau emas. Jadi kita itu kan cuma bisa merencanakan dengan matang. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Lah, alangkah baiknya kita menyiapkan segala sesuatu itu dengan baik. Nah, salah satunya persiapan yang harus kita siapkan adalah dana darurat. Jadi udah tahu ya, kesimpulannya dana darurat itu adalah untuk hal-hal yang nggak terduga. Misalnya kita kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, sakit tapi nggak ada asuransi, perangkat rumah tangga utama itu rusak, alat transportasinya rusak tapi kita nggak punya asuransi, bencana alam. Kemudian untuk ukurannya itu tergantung daripada individunya masing-masing. Untuk mengumpulkan dana darurat juga itu sifatnya dicicil ya, karena nominalnya besar. Tempat menyimpannya juga bisa dipilih dari yang opsi 4 yang tadi. Tabungan, reksadana deposito, reksadana pasar uang ataupun emas gitu. Jadi demikian sharing tentang dana darurat kali ini. Sampai jumpa di video finansial berikutnya. Dadah.